showdown kali ini antara EVOS Divine versus MBR Epsilon. Let's go Survivor. Dan kita akan langsung masuk menuju ke area factory kali ini. Sisi kanan akan coba diamankan terlebih dahulu untuk MBR. Repositioning yang bagus dari MBR karena mereka tidak ngambil di posisi tengah yang mana biasanya hampir 80% kalau main CS setup itu rata-rata ada yang megangin tengah, tapi MBR nggak mau. Mereka coba untuk ngamanin dari sisi kanan kemudian masuk ke dalam dan sudah meninggalkan satu orang Rehan di area belakang. Udah ada yang muter juga, satu orang dari EVOS Divine. Ini bakal jadi bahaya buat kawan-kawan dari MBR yang so far terpisah cukup jauh antar satu sama lain. Nah, kelihatan juga Rehan 2 lawan 1, 3 lawan 1, tembakan bakal terbuka, tapi ternyata Ray yang harus tumbang, tidak ada info sama sekali. Rehan masih bersembunyi di balik satu pilar kali ini, membuat akhirnya Ray tidak bisa tertolong, harus tumbang. Ada Lozi juga yang bakal coba diambil, tapi sekali lagi Rasya juga bakal menghilang bersama dengan satu pegawai lainnya, itu Kocel. Abang sendiri yang terkena headshot. Lihat Rehan benar-benar membara kali ini, langsung membuka pistol dengan luar biasa dan Abax dipaksa untuk mundur. 1 lawan 4 cukup mustahil dampaknya, apalagi dalam keadaan zona sudah mulai berjalan. Dan bye-bye 1-0 untuk MBR kali ini. Yes, the credit goes to Rehans yang benar-benar fokus. Dia benar-benar dengerin step yang datang dari arah belakang. Tiba-tiba stack 3 player EVOS Divine itu ada di belakang Rehans. Rehans juga udah dalam mode yang siap. Dan Ray kecolongan di sana menjadi sebuah moment of distraction untuk teman-teman dari EVOS Divine. Akhirnya segimanapun tadi Abax udah dapetin seorang Lozi dengan grenade ya, itu tetap nggak nolong momentumnya karena follow up dari teman-teman dari MBR Epsilon ya segitu cepatnya, sehingga keadaan udah nggak bisa memungkinkan untuk membalikan dari EVOS Divine untuk MBR Epsilon. Angka pertama untuk MBR Epsilon masih bisa dipush lagi, tapi EVOS harusnya bisa mengejar ketertinggalan mereka di map selanjutnya. Di Clock Tower kali ini kita akan lihat stack 4 menuju ke arah satu building. EVOS Divine juga akan menguasai area tersebut, tapi MBR Epsilon sekarang menyisakan 3 aja di building tersebut, sementara satunya bakal mencari informasi sebanyak-banyaknya. Udah ada tappingan, kontak di arah lantai 2 dari Kocel menuju ke arah satu orang Lozi. Jadi korban pertama, tapi kita lihat gimana Orion memainkan momentumnya dari seorang kedai. Allah, nggak bisa ada stack 2 player dari EVOS Divine, langsung wipe out begitu saja MBR Epsilon di tangan EVOS Divine. Lagi-lagi Kocel, si Bian Kerok dari EVOS Divine kali ini mulai menunjukkan taringnya. Bagaimana MBR kemenangan yang sudah di tangan langsung dibalikin begitu saja. 1-1 menarik di antara keduanya, sama-sama seimbang, sama-sama konsisten kali ini. Yes, harusnya udah ada yang ganti senjata juga, 2 MP5 bersamaan dengan AN juga yang bakal coba digunakan oleh MBR. So far dari segi jarak ini bisa dimenangi oleh MBR karena para penggawa dari EVOS juga masih belum memiliki senjata yang utuh. Kali ini sudah akan ada pergerakan maju 3-1 coba dimainkan. Rasya akan coba ditinggalkan di posisi terjauh, begitupun dengan Rehan kali ini yang dipersilakan untuk mencari momentumnya sendiri dan mencari lawannya sendiri. Rehan harusnya sudah mulai terbaca dengan adanya Rasya di sana, info sudah mulai didapetin, tapi kalau kita melihat Lozi yang terlalu jauh, ada Ray yang menunggu. Kali ini Ray membuka tembakan, Barah masih bisa narik ke arah belakang. Gak mau berlebihan di antara keduanya. Info yang didapetin gak akan diolah lebih jauh. Mereka masih menunggu zona harusnya. Karena kita tahu kalau bermain di area shipyard emang cukup tricky. Terlalu banyak box yang bisa dijadikan labirin, dan ini akan menjadi berbahaya jika minim informasi didapetin dari masing-masing player. Dan lihat Ray hampir terjatuh karena ada Rehan yang di sana. Tidak ada info sama sekali. Coba dijatuh terus Kocel. Langsung coba diburu sama 2 orang. Rehan terjatuh di tangan seorang Kocel. Masih ada bantuan, tembakan balasan juga hadir. Rasya coba datang memberikan follow up, tapi Bara juga harus tumbang di tangan Lozi. Kocel lagi-lagi menumbangkan satu penggawa di area belakang, menyisakan 1 orang kedai saya kali ini yang menggunakan darian terakhirnya tidak bisa kemana-mana. 2-1. Wow, sukses banget gimana Rasya sempat ngepecah fokus player dari MBR Epsilon dengan penggunaan Santinonya tadi di awal-awal. Yes. Ya kan, bikin Rehan jadi worry banget. Dia main stay di belakang tadi tuh. Betul. Ya kan. Nah, ketika itu terjadi udah diolah informasinya sama teman-teman EVOS Divine. Akhirnya Ray yang dikirim untuk jagain si Rehannya sehingga Rehannya nggak bisa grup sama teman-temannya. Dan sisanya warga-warga yang di depan itu masih cuman trading wajar, 1 tukar 1, 1 tukar 2. Tapi emang
yang jadi kuncian penting dari MBR yaitu Rehans nggak bisa melakukan banyak aksinya setelah tadi mendapatkan distraksi. Nah, kita lanjut ke arah Sentosa. Rehans juga sekarang udah kehilangan setengah darahnya. Begitupun Bara. Harusnya menjadi moment of silence sementara waktu. Tiba-tiba Frag datang menuju ke arah Bara dan langsung meledakkan dirinya. Masih ada Gedai, bisa di revive sejenak, tapi Lozi sekarang udah kehilangan setengah darahnya. Di depan mata ada seorang Ray dan juga Kocel yang langsung menjemput di sana dan menghabiskan seorang Lozi. Dan dari kiri kita bisa lihat gimana Rasha memberikan surprise attack menggunakan AWM-nya dan me-wipe out MBR Epsilon. Langsung diratakan kali ini. Hanya di pistol round MBR bisa mendapatkan poin. Sisanya EVOS Divine benar-benar merajalela. Dan perlu kalian ketahui, kalau kalian main CS setup di area Sentosa, itu di antara kedua sisi bergerak sedikit ke tengah, udah saling ngelihat. Ya. Makanya tadi Rasha bisa langsung nembak ke arah Rehan. Ya. Rehannya kena, ke delay posisi dari seorang Rehan. Itulah momentum dari EVOS. Kocel Ray-nya bisa masuk dengan begitu mudah karena tidak ada yang ngejaga ke arah seorang Kocel. Rehannya dipaksa untuk menggunakan medkit. Benar-benar delay yang bagus. Dan kali ini kita akan lanjut lagi kawan-kawan. Sudah akan ada pertarungan di Mars Electric kali ini. Sudah akan ada setup. Aduh, lemparan granat tampaknya membawa hasil. Lagi-lagi Gedai. Kali ini yang menjadi tumbal proyek. Coba dibalaskan kembali. Masuk lagi. Bergantian dengan adanya Bara juga harus terjatuh. Coba dibawa dengan ada 3 orang bergerak cepat. Rehan tidak sempat memberikan tembakan balasan. Lozi pun kandas. Dan satu player tersisa. Hilang. Begitu saja. Rata secara cepat lagi Aji. Ya, gue lumayan mempertanyakan sekarang pick dari Tatsuyanya ini jadi worthy apa enggak. Mengingat yang pertama Tatsuya nggak bisa di stack 2 kali gitu ya kan. Jadi pun lu pakai Tatsuya nggak bisa yang set gitu ya kan. Betul. Nah tadi kita bisa lihat banget ketika momennya udah kayak gitu. Satu orang sempat kena grenade, terus mulai kelok ditutup di sisi kiri sama kanannya. Tatsuyanya sefleksibel apa gitu untuk balikin momennya, nggak terjadi gitu di MBR Epsilon. Sayang banget. Tapi kita bisa cari tahu bersama-sama mungkin di round-round selanjutnya karena sekarang game kita udah berpindah di area Mil. Kita akan saksikan lemparan grenade pertama dari EVOS Divine menuju ke arah MBR Epsilon. Belum terlihat ada ledakan mengenai siapapun dari MBR Epsilon. Sementara dari Bara dan juga Lozi akan bersama-sama berada di area yang berbeda dari seorang Rehans maupun dari seorang Gedai. EVOS Divine pun juga masih coba membaca situasi, tapi satu yang pasti adalah Rehan sudah mengetahui adanya 2 player yang coba di stacks dan langsung bisa knockdown karena memang tadi langsung merasakan ledakan grenade yang datang dari EVOS Divine ditambah Kocel juga langsung jatuh knockdown di tangan seorang Lozi. Masih bisa delay dulu sejenak tapi Kocel nggak sempat ketolong lagi. Lozi sama Gedai bakal coba digroup tapi Gedai tiba-tiba disurprise dari seorang Ray dan masih ada Bara di sana. Lozi juga bakal coba backup tapi memang terjadi Rasha di belakang sana depan seorang Bara. Cukup sekarat Baranya sehingga Asya berhasil dapetin Bara. Sisa Lozi aja sekarang double pick kita terhindarkan. MBR semakin tertinggal. Wah, ini kalian udah bisa ngelihat ya pressure yang diberikan sama kawan-kawan EVOS Divine ini membuat dari MBR sama sekali nggak bisa keluar kandang. Kalian tahu juga kebiasaan orang main di area mil biasanya bakal naik ke sisi atas ngamanin tengahnya, tapi dari tadi para punggawa dari MBR itu terjebak justru di garasi kanan. Ya. Yang mana itu udah pasti bawahnya bisa dimainin sama Rasha, tengahnya udah bisa dikuasain sama Kocel dan dimasukin dengan cukup mudah. Apalagi sekali lagi ada lemparan frag grenade, flash freeze yang begitu banyak utility ke dalam satu sisi yang sama membuat dari MBR harus kewalahan secepat itu. Kita akan lanjut lagi, kita akan lihat kembali kali ini Cape Town akan menjadi map selanjutnya. Sudah akan ada pergerakan di antara keduanya. Lagi-lagi Abax kali ini akan memasak sebuah granat terlebih dahulu. Masuk, connect lagi, sekali lagi membuahkan hasil ledakan dan terpaksa Casey harus digunakan. Info udah mulai didapetin sama EVOS Divine kali ini. Ray juga akan menjaga sisi atas terlebih dahulu sebagai garda terdepan. Kemudian kawan-kawan dari EVOS yang lain juga akan melakukan repositioning, berharap tidak terbaca, tidak ketahuan dari segi posisi, dan MBR terdeteksi berkumpul di satu rumah yang sama kali ini. Tidak akan terpisah, cuman masih belum bisa dihitung di area dalam ada berapa, di area luar ada berapa karena info masih belum didapetin. Nah, 2 orang bergerak ke sisi kiri, terbaca. Lozi akan bergerak masuk terlebih dahulu, tapi lihat di area dalam ternyata Kocel harus kandas di tangan seorang Lozi kali ini. Duel dimenangkan oleh seorang Kocel, jelas ini menjadi segar untuk MBR, namun Gedai terlalu jauh dari kawan-kawan dan juga menerima demi cukup banyak. Di area belakang Abak coba untuk melakukan pergerakan flanking,
Sedangkan clue yang bakal coba digunakan ini bakal jadi info yang bagus banget buat kawan-kawan dari EVOS. Karena semuanya sudah mulai terbaca. Satu scaler menghancurkan semua setup yang ada. Tapi Abax masih tertahankan kali ini. Tidak mau bergerak masuk dan MBR masih berfokus di area dalam. Mereka regroup, mereka gak mau main secara terpisah. Dan ini MBR yang kita kenal. Mereka selalu main berempat, mereka selalu kumpul satu tempat yang sama. Tapi hati-hati, ada kontak yang kalah namun tidak. Tembakan membuat dari seorang Bara dan juga Gede harus tumbang. Tembakan balasan, Ray juga bakal memberikan daskan Rehan cukup sekarang. Tapi Lozi tidak mampu bertahan dan EVOS kali ini sapu bersih 6-1. Luar biasa sekali EVOS Divine berhasil nge-secure game pertama kita dengan skor. Ini bakal jadi hal yang bagus kalau memang nantinya bisa dimaksimalkan juga dari apa yang coba dimainkan dari karakter pick MBR Epsilon. Menarik, kita akan langsung masuk menuju game yang kedua. Keadaan sementara 1-0 untuk EVOS Divine dan ini dia. Kita akan langsung bergerak ke area matside yang ternyata MBR coba untuk melakukan inisiasi secara cepat. Lagi-lagi satu buah granat membuat area MBR kali ini harus menahan diri. Kasih bakal bergranat terabas masuk dari serang Ray, langsung coba untuk memakan satu orang kedai dan membuat dari serang Kocel juga harus menjadi tumbal di garis terdepan. Namun Ray menerima damage yang cukup fatal. Abax juga terjatuh di sisi lain di tangan serang Rehan. Kali ini di pistol round lagi-lagi MBR akan merajalela. Ray berhasil coba di takedown dan Rasha tidak akan mendapatkan momentum untuk melawan 3 orang walaupun Rasha masih bisa mendapatkan satu kepala terlebih dahulu di sana. Namun melawan 2 anggota nampaknya cukup sulit dan benar saja 1-0 untuk MBR Epsilon. Yes, pistol round kembali dimenangkan sama MBR Epsilon. Tapi tadi sih dikasih menang pistol round doang, habis itu nggak dikasih angka lagi sama EVOS Divine gitu ya kan. Jadi kita lihat aja di round kedua kali ini di Best of 3 Series apakah MBR bisa mendapatkan angka-angka selanjutnya. Dan masih kita sama-sama mencari tahu performa Lozi apakah emang cuma terjadi di game barusan aja atau emang Lozi-nya lagi nggak bisa dikatakan perform gitu ya kan. Karena tadi aku lihat ada momen juga Lozi tradingnya cukup krusial tuh ketika depan-depanan, untungnya ada backup dari Rehans tadi ya kan. Dan sekarang kita saksikan aksi selanjutnya di arah Intellect Center. Abax bersama Ray dan juga Kocel akan mencari info sebanyak-banyaknya di sebelah area kanan dan juga tengah. Namun ternyata ini udah didapatkan infonya dan Ray terlalu beresiko dan Kocel juga mendapatkan resiko yang serupa. Itu dia Santino ternyata teman-teman. Rehan sudah menggunakan Santinonya, langsung regroup ke arah teman-teman ya. Dan info udah didapatkan berarti ada 2 Abax dan Kocel di arah yang sama. Akan coba dihandle oleh seorang Lozi dan juga Bara. Lozi masih sabar dengan mini Uzi-nya. Sambil kita tahan dulu sedikit dan juga zona yang sesaat lagi akan berjalan semakin dekat. Dan semakin dekat bakal ada upaya komit harusnya dari EVOS Divine menuju ke arah satu player dari MBR Epsilon. Bara di sana itu masih sabar banget, coba backup sedikit. Nah, 1 lawan 3 situasinya, tapi Kocel bersama Ray mainkan momentumnya dengan sangat baik, ditambah Rasha langsung nge-wipe out abis player-player dari MBR Epsilon. Clean, bersih, tanpa harus kehilangan siapapun. Kali ini EVOS Divine benar-benar meratakan dari MBR Epsilon. Bara yang sudah terbaca coba di follow up sama seorang Lozi, tapi ternyata langsung coba disambung dengan ada 3 anggota EVOS Divine yang langsung melakukan penetrasi. Jelas Lozi dan juga Bara nggak akan bisa untuk menangin duel di dalam kondisi setup global juga udah dibalikin sama EVOS tadi kan. Jadi Bara juga nggak bakal bisa follow up ke area belakang untuk mundur karena udah ditutup jalannya. Oke, Rehan dan Santino kali ini bakal coba digunakan terlebih dahulu, naik ke sisi atas, coba adu kontak nampaknya. Nah, dapat info ada 3 orang di sisi kanan jembatan. Balik lagi, lempar granat bakal coba dibalikin. Namun masih belum ada damage. Connect tapi Lozi harus tumbang di sana, terjatuh begitu saja. Flash Freeze juga akan mendelay, mensoning pergerakan dari seorang Gedai. Dipaksa untuk mundur, Gedai tidak bisa melanjutkan untuk masuk ke area dalam. Lihat bagaimana respect-nya dari serang Kocel. Sadar ada 2 anggota dari MBR. Nampaknya EVOS tidak mau terburu-buru. Mereka udah unggul 1 orang. Oke, Flash Freeze. Bakal ada Bara juga yang tumbang di area belakang. Gedai udah mulai kelihatan juga menerima damage cukup aja. Menutup dengan headshot 2-1 kali ini. Gila. Mahal banget, pick off-nya mahal. Aim pedesnya juga mahal banget itu. Apa yang dilakukan sama EVOS Divine emang selayaknya mereka memasuki line up individu yang punya kapasitas tinggi, entah di map besar maupun di map sempit kayak Kocel dan juga Rasha gitu ya. Kita tahu individu mereka juga
sangat mengerikan secara critical shot. Dari tadi selalu menunjukkan kalau mereka tuh nggak mungkin kalah kontak, ditambah frag yang coba dilakukan oleh teman-teman EVOS selalu berhasil. Sementara kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, lemparan grenade sudah terjadi, belum mengenai siapa-siapa, tapi kita lihat gimana Ray kehilangan seperempat darahnya, membuat Ray harus mundur dulu sejenak. Sama-sama udah zoning menggunakan flash freeze, coba maju sedikit memberikan pressure. Namun dari Ember Epsilon masih sabar menunggu dan mencari momentum sembari mencari informasi di mana Rasya berada. Rasya sudah mendapatkan angle POV yang luar biasa nikmatnya, bisa langsung memberikan kontribusi damage menuju ke Ember Epsilon. 2 player udah langsung dibikin sekarat sama Rasya. Sisanya 3 player EVOS saja langsung masuk, maju ke depan, memberikan kontribusi damage sisanya sehingga gak jadi susah-susah banget menghabisi player-player dari MBR karena semuanya udah dibantu dengan sangat maksimal oleh seorang Rasya. Masih ada Rehan di posisi yang jauh, tapi orang depan dari Ember Epsilon udah sulit banget untuk kembalikan keadaan. Kalah jumlah menjadi faktor utama dari Ember Epsilon sehingga Ember Epsilon lagi dan lagi kalah melawan EVOS Divine. Aduh, gagal apa yang coba direncanakan oleh MBR. Rencananya benar-benar menarik dengan coba mengincar seorang Rasya. Rehan diberikan space untuk kreatif. Dia coba untuk main sendiri dari belakang, muter dengan jarak yang cukup jauh. 3 anggota dari MBR coba untuk mancing kepada dari seorang Kocel dan juga Ray agar fokusnya ke arah mereka. Bahkan akhirnya Rasya juga fokus ke arah mereka gitu. Udah berhasil mancingnya, Rehan pun udah berhasil ngejalanin tugasnya. Tapi ternyata kecepatannya pun yang menurutku kali ini salah perhitungan. Karena apa yang coba dilakukan sama seorang Rehan cukup terlambat walaupun berhasil karena teman-temannya sudah tumbang duluan. Kalian bisa bayangin guys, kalau Rehan bisa numbangin rasanya lebih cepat, itu Rehan yang bakal dapetin keuntungan free hit terhadap 3 punggawa EVOS yang lagi main bersama kawan-kawan dari MBR di garis terdepan. Oke, kita akan lanjut lagi, setup lagi di Farmtopia. Lanjut dengan adanya posisi 3-1. Keunggulan jelas ada di tangan EVOS Divine. Kali ini Rasya sudah mulai terbaca dari segi posisi. Lihat sudah menerima damage dia. Bara juga dengan sabar bersamaan dengan sarang Lozi akan sama-sama bermain secara safe. Tidak ada yang mendapatkan sisi tengah dari Farmtopia. Semuanya berada di sisi yang berbeda di area luar. Kemudian kalau kita melihat dari kereta gantung sudah ada 2 dari MBR kali ini yang bergerak. Kelihatan satu orang Rasya bakal coba dikejar, diburu. Kali ini yang dicari adalah seorang Rasya lebih dulu demi bisa menumbangkan sisi belakang dari EVOS. Mereka mengirim 2 orang. MBR lagi-lagi bergerak secara aktif. Namun itu dia. Ada satu bergerak. Itu dia. Tito yang coba untuk dihancurkan demi bisa menjaga posisi dari MBR jauh lebih baik. Tapi dengan hilangnya seorang Rehan, ini akan membuat dari MBR kekurangan member. Sekali lagi mereka harus bertempur dengan 3 anggota, 4 lawan 3 Kocel menunggu di area bawah. Mau kemana? Tidak ada jalan keluar. Gedang juga harus tombang. Bara terpaksa turun. Langsung coba ditunggu sama 2 orang. Rata 4-1. Gila sukses banget ini mainin. Santinonya sukses banget ngedistract. Udah kirim 2 orang komit buat satu Rasya. Semata-mata buat matiin Rasya dulu kita baru main. Kita baru mainin strategi kita. Tapi sekali lagi EVOS seolah selangkah ada di depan dari MBR Epsilon. Sehingga apa yang mau coba diterapkan sama MBR Epsilon semuanya gak working sama sekali. Dan menjadi sangat-sangat sulit dan tanpa jawab dari MBR Epsilon. Karena objektif Epsilon dari tadi kerasa banget dan jelas banget terlihat Rasya dulu mati baru kita main gitu. Tapi itu dari tadi malah nggak bikin MBR Epsilon menambah skor mereka. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya di Zipway kali ini. Gedai tiba-tiba udah kehilangan setengah darahnya, begitu pun dengan nyawanya karena terlalu percaya diri berada di depan sana tanpa mendapatkan informasi yang penuh. Tiba-tiba triple pick datang menuju ke arah seorang Gedai. Sekarang Rehan juga harus tarik mundur ke belakang. Udah berhasil di zoning sama seorang Kocel dengan 1 grenade dan bakal dikejar terus sama Ray. Siap di jarak dekat. Oke, udah berubah dengan Santinonya kembali ke posisi awal, tapi udah dibaca dari belakang sama Rasya dan juga Kocel. Sehingga sisa 1 aja Rehan. Kali ini MBR selangkah lagi menuju kekalahan mereka. Karena butuh lebih dari sekedar keajaiban untuk membalikan keadaan ini menjadi angka kedua untuk MBR Epsilon. Kita lihat Kocel akhirnya juga sukses menutup
game ini menjadi angka kelima dan satu angka lagi untuk kemenangan mutlak 2-0. Gila, sekarang diadu ya. Iya. Mau inisiasi flanking, ya gue juga bisa kata EVOS gitu kan. Ditunjukin juga bahwa mereka bisa inisiasi flanking dan hal tersebut ternyata bisa dieksekusi dengan jauh lebih baik. MBR kehilangan 2 anggota di awal yang gagal flanking jelas membuat mereka tidak bisa melanjutkan jalannya pertandingan, apalagi sisi tengahnya juga masih belum dimenangin tadi sama seorang Rehan, dan itu membuat mereka kesulitan untuk mendulang poin. Lanjut lagi kita dalam keadaan 5-1, satu round lagi. EVOS Divine apakah akan bisa sabu bersih lagi 6 kemenangan secara beruntun seperti game yang pertama, atau MBR coba untuk memberikan perlawanan yang terakhir. Lihat bagaimana repositioning diberlakukan. Lozi menerima damage juga dari 2 arah sekaligus. Dengan ada posisi Rasha yang berada di area tribun, sedangkan 3 anggotanya main di sisi kanan, membuat dari MBR sedikit kebingungan dari mana tembakan yang datang karena mereka tidak ada info sama sekali, membuat mau tidak mau MBR harus masuk terlebih dahulu dan menghindari pertempuran sebisa mungkin. Kocel bertempur jarak dekat. Satu flash freeze kali ini connect karena 1 orang, membuat lawannya pun mundur. Kocel double AWM menjadi garda terdepan. Menarik kalau kita melihat senjata yang coba digunakan kali ini. Ternyata semuanya menggunakan AWM kali ini, kecuali dari seorang Ray yang menggunakan Machio atau Magten yang nampaknya bakal coba untuk dibuka terlebih dahulu sama seorang Ray dari segi posisi yang berada di sisi atap. Info coba untuk dicari, tidak ada siapapun yang kelihatan karena MBR cenderung pasif. Begitupun dengan EVOS yang kali ini tidak terlalu aktif untuk masuk menerobos keberadaan dari MBR itu sendiri. Respect play coba dilakukan, lemparan granat tertutup dari keluar kelihatan. Itu Kedai memberikan damage serang Rasha, masih coba untuk muter ke area dalam, dan kali ini ada 1 orang Kedai terbaca di tangan seorang Ray yang berada di sisi atas. Langsung tumbang 1 orang, tidak bisa memberikan perlawanan. Coba dibalikin, kelihatan dari serang Bara, coba dikepung dengan ada 3 anggota, lemparan granat masih jatuh, tidak masuk, namun ada flash freeze yang ternyata bakal coba digunakan. Kali ini terkurung dengan ada zona. Sakit 6-1 EVOS Divine 2-0. Ya, itu dia. Era baru dari EVOS Divine menunjukkan kapasitas mereka bermain secara struktural dengan sangat-sangat baik, dengan sangat